Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya Suster Maria Melkiades Situmorang FSE. Pada video animasi pembelajaran ini, materi yang akan saya bawakan adalah perhitungan data kelompok kuartil, perhitungan data kelompok desil, perhitungan data kelompok persentil. Baik, yang pertama itu kuartil, yaitu nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing 25%, di mana titik-titik pembagian yaitu Q1, Q2, Q3 itu disebut nilai kuartil KI. Nah, kuartil data berkelompok itu kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Rumus kuartil data berkelompok tentu tidak sesederhana data tunggal. Ada beberapa elemen yang harus kita tentukan sebelumnya, seperti letak kuartil yang dicari, frekuensi kumulatif data, tepi bawah kuartil yang dicari, dan interval kelas. Nah, metode yang digunakan menentukan kuartil data berkelompok yaitu pertama-tama kita tentukan dahulu letak kuartilnya, yaitu letak kuartil I sama dengan I per 4 dikali N, yaitu dengan keterangan QI sama dengan kuartil ke I, dan I sama dengan letak kuartil ke I, dan N itu adalah banyaknya data. Setelah kita tahu letak kuartilnya, lalu kita menentukan kuartil yang dimaksud, yaitu seperti rumus yang telah ada dalam slide, yaitu YI sama dengan TB ditambah dengan V dikalikan dengan NI per 4 dikurang F atau frekuensi kumulatif per F, dengan keterangan KI sama dengan kuartil ke I, TBI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, V sama dengan interval kelas, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I, F sama dengan frekuensi kuartil ke I, N banyaknya data, dan I posisi kuartil yang dicari. Nah, sekarang soal latihan, yaitu seperti yang ada pada tabel. Diketahui tabel berat badan kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu berat badannya antara 25 sampai 28, frekuensinya ada 30, 29 sampai 32 ada 22, 33 sampai dengan 36 ada 45, 37 sampai dengan 40 ada 16. Maka total dari frekuensinya adalah 113. Nah, kemudian kita tentukan kuartil ke I dari data tabel di atas. Maka yang kita lakukan untuk mengetahui berat badan kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu, pertama kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif pada tabel. Nah, ini adalah tabel frekuensinya, yaitu antara 25 sampai dengan 28, frekuensi kumulatifnya ada 30, dan 29 sampai 32 itu frekuensi kumulatifnya ada 52, 33 sampai dengan 36 ada 97, dan antara 37 sampai dengan 40 ada 113. Maka total keseluruhan dari frekuensi kumulatifnya adalah 113. Setelah itu kita letakkan lokasi kuartil ke I, yaitu dengan rumus letak kuartil I sama dengan I per 4 dikali N. Maka letak kuartil I-nya sama dengan I per 4 dikalikan dengan 113 karena N-nya adalah 113. Jadi kita temukan letak kuartil I-nya itu sama dengan 28,25. Maka karena letak kuartilnya yang pertama itu 28,25, maka kuartil tersebut berada pada rentang berat badan 25 sampai dengan 28. Setelah itu kita temukan tepi bawah kuartil ke yang pertama dan panjang data interval, yaitu
TB sama dengan 25 dikurang 0,5, yaitu 24,5. Maka tepi bawahnya itu adalah 24,5. Dan yang terakhir diketahui substitusikan nilai elemen-elemen yang ada pada persamaannya, yaitu dengan rumus II sama dengan tepi bawah I ditambahkan dengan P dikalikan NI per 4 dikurang frekuensi kumulatif per F atau frekuensi. Dan maka II sama dengan 24,5 ditambah 4 dikalikan dengan 113 per 4 dikurang 0 per 30. Dan hasil yang kita temukan yaitu 24,5 ditambah 4 dikalikan 0,9417. Maka kuartil I sama dengan 24,26 dan hasil akhirnya adalah I 24,26. Yang selanjutnya adalah desil, yaitu desil suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian yang sama besar. Dengan kata lain, setiap desil berturut-turut sesuai dengan peningkatan 10% poin sedemikian rupa sehingga desil pertama atau DI 20% pengamatan di bawahnya, dan seterusnya. Desil pada kelompok untuk menghitung data kelompok, maka data perlu diurutkan dari data yang paling kecil di bagian bawah dan data paling besar di bagian atas sesuai dengan rentang. Maka rumusnya adalah seperti yang ada pada slide ini, yaitu DP sama dengan P per 100 dikalikan dengan N ditambah dengan 1. Yaitu dengan keterangan D itu sama dengan desil bawah kelas desil, P sama dengan bentuk kelas, N kecilnya sama dengan banyak data, N besar jumlah keseluruhan data. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan data kelompok persentil, yaitu persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama. Persentil kedua hingga persentil ke-99 berarti 1/100 atau N per 100, atau mencari I per 100 dari keseluruhan data N. Maka rumusnya adalah PI sama dengan TB dijumlahkan dengan I per 100 dikalikan dengan N dikurang frekuensi kumulatif per FI, yaitu dengan keterangan PI sama dengan persentil PI, TB itu tepi bawah kelas persentil, I sama dengan nomor persentil yang dicari, N jumlah total frekuensi seluruh data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FI frekuensi kelas persentil, dan P panjang kelas interval, dan 100 itu pembagi untuk menentukan proporsi data yang berada di bawah persentil yang dicari. Baiklah, demikianlah materi tentang perhitungan data kelompok kuartil, perhitungan data kelompok desil, dan perhitungan data kelompok persentil. Nah, sekarang adalah jangkauan, simpangan rata-rata, varians, tunggal, dan simpangan baku tunggal. Nah, jangkauan itu adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentangan atau range. Jangkauan atau range atau nilai tertinggi, nilai terendah dalam analisis data statistik. Jangkauan range merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang sederhana, namun sangat berguna untuk memahami sebaran atau distribusi data dalam suatu kumpulan data. Contohnya, data 150, 155, 160, 158, 152, 165, 157. Yang kita lakukan adalah pertama kita cari nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 165 dan kita cari nilai minimum dan nilai minimumnya adalah 150.
maka kita hitung jangkauannya, yaitu dengan cara 165 dikurang 150, yaitu 15. Maka jangkauannya adalah 15. Sekarang simpangan rata-rata, yaitu sekumpulan data atau rata-rata dari selisih mutlak nilai semua dari data terhadap rata-ratanya. Dalam analisis statistik, memahami variabilitas atau penyebaran data sangat penting untuk menilai sejauh mana data menyimpang dari nilai pusatnya. Nah, rumus dari SRR atau simpangan rata-rata, yaitu SRR sama dengan sigma dikali X1 dikurang X bar per N, yaitu dengan keterangan XI sama dengan nilai data ke I, X bar rata-rata data, dan N banyaknya data. Dan XI dikurang X bar yaitu nilai mutlak selisih antara data dan rata-rata. Nah, contohnya diberikan data seperti berikut. Misalnya 5, 7, 8, dan 10. Maka yang kita lakukan pertama itu kita hitung rata-ratanya, yaitu X sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 per 4. Maka hasilnya 30 per 4, dan hasil akhirnya adalah 7,5. Karena 30 bagi 4 hasilnya adalah 7,5. Setelah itu kita hitung selisih dari masing-masing data terhadap rata-rata, yaitu 5 dikurang 7,5 itu sama dengan 2,5. Selanjutnya 2 dikurang 7,5 sama dengan 0,58, dan dikurangkan lagi dengan 7,5 sama dengan 0,5, dan 10 dikurang 7,5 sama dengan 25. Maka jumlah akhirnya itu yang kita temukan yaitu 2,5 dijumlahkan dengan 0,5 dijumlahkan dengan 0,5 dijumlahkan 2,5, maka hasil akhirnya adalah 6. Setelah itu kita bagikan dengan jumlah data atau N-nya tadi adalah 4, maka jumlah datanya N sama dengan 4. Maka kita kembali pada rumus yang tadi, simpangan rata-rata atau SRR sama dengan 6,0 per 4 sama dengan 1,5. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Baik, yang adalah varians, dan standar deviasi adalah ukuran rata-rata hitung tidak tertimpang posisi data terhadap rata-ratanya, sehingga menunjukkan seberapa besar simpangan pengamatan terhadap rata-ratanya. Untuk rumus varians data tunggal itu ada 2, yaitu populasi dan sampel. Yang untuk populasi itu O sama dengan sigma dikali XI dikurang X bar kuadratkan per N, dan untuk sampel sama dengan sigma dikali dengan X1 dikurang X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, sekarang kita masuk pada soal, yaitu dengan data 4, 7, 10. Untuk rata-ratanya X sama dengan 4 ditambah 7 tambah 10 per 3, itu sama dengan 21 per 3 sama dengan 7. Maka rata-ratanya itu adalah 7. Dan selisih kuadrat tiap data terhadap rata-rata yaitu 4 dikurang 7 kuadratkan dikurang dengan 9 kali 7 kurang 7 kuadrat dikurang dengan 0 kali 10 dikurang 7 kuadrat, dan adalah 9. Maka yang hasilnya itu 9 dikurang 0 ditambah dengan 9, maka hasilnya 18. Maka X kuadrat sama dengan 18 per 2, dan hasilnya adalah 9. Jika data sampelnya itu N dikurang 3, maka X kuadrat sama dengan 18 per 2 sama dengan 9.
Nah, maka dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa jangkauan menunjukkan seberapa jauh data disajikan dari nilai terkecil ke terbesar, sedangkan varians menunjukkan seberapa besar penyebaran data dengan tekanan perbedaan yang lebih besar karena dihitung dalam bentuk kuadrat. Sedangkan simpangan rata-rata menggambarkan seberapa jauh rata-rata penyimpangan setiap data dari nilai tengah atau rata-rata, dan simpangan bakunya adalah akar dari varians dan digunakan untuk menggambarkan sebaran data dalam satuan asli. Itu sehingga mudah untuk difahami. Baiklah, demikianlah materi animasi pembelajaran hari ini yang dapat saya bawakan. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Dan saya Suster Maria Melkiades Tumorang mengucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sehat, salam Santa Elizabeth.